Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratu Solihah, guru SMA Hasyim Asy'ari. Saya adalah kesiswaan dari SMA Hasyim Asy'ari, dan di sebelah saya ada Suci Damayanti, adalah dari SMP Hasyim Asy'ari. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang tata tertib serta tata krama SMP SMA Hasyim Asy'ari. Oke, kita mulai dari yang pertama ya Bu ya. Ya, Apa? silakan. Tentang masuk sekolah. Oke, masuk sekolah ini tentang pembelajarannya. Jadi proses pembelajarannya itu berlangsung mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Iya, jam 1 siang. Kemudian untuk khusus di hari Senin Dan hari Jumat. hari Senin dan Jumat itu diwajibkan untuk masuk pada pukul setengah 7 pagi. Iya, karena akan ada agenda upacara bendera. Selanjutnya tentang siswa yang datang terlambat. Jadi gini, siswa yang datang terlambat itu harus melapor pada guru BK atau satpam. Nah, jadi kalau misalkan kurang dari 5 menit diberi izin masuk, tapi kalau lebih dari 5 menit akan dibawa ke BK. Jadi nanti ditangani oleh guru BK. Selanjutnya kalau lebih dari 15 menit maka akan ada sanksi yang berlaku. Ya, oke. Selanjutnya adalah gimana Bu kalau siswa yang masuk karena yang tidak masuk karena sakit? Gimana tuh caranya? Izinnya seperti apa? Membuat surat izin, Ya, terus? ya nanti dikirim ke guru piket ya. Bisa surat izin itu karena sakit apabila sampai 3 hari, berarti harus surat izin dari dokter. Dan tambahan lagi, jika tidak masuk sekolah selama 3 hari tanpa ada keterangan, ya, tanpa ada izin sakit dan sebagainya, maka akan dipanggil ke sekolah, wali muridnya juga anaknya, kemudian akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Selanjutnya adalah kewajiban siswa. Jadi kewajiban siswa ini apa? Kewajiban siswa yang pertama adalah mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM. Jadi nggak boleh bolos ya kalian semuanya. Kemudian yang kedua adalah ikut bertanggung jawab dalam kebersihan dan keamanan, ketertiban lingkungan sekolah. Kalian harus bisa menjaga ketertiban sekolah. Jadi jangan waktunya jam pelajaran kalian kemana-mana, kemudian pamit ke belakang kamar mandi nggak balik-balik. Jadi itu nggak boleh ya. Selanjutnya adalah menjaga nama baik sekolah. Jadi di luar sekolah kalian juga punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik. Menjaga nama baik itu maksudnya apa sih? Jadi menjaga nama baik itu kita tetap berperilaku baik, tetap berperilaku yang sesuai dengan norma yang sopan di luar sekolah. Karena itu juga mencerminkan kepribadian sekolah kita. Selanjutnya yaitu ikut bertanggung jawab atas terpeliharanya gedung, peralatan maupun perabotan sekolah. Jadi kalau di sekolah tangannya tolong dijaga dengan baik, jangan merusak sesuatu yang berkaitan dengan aset sekolah. Selanjutnya adalah melengkapi buku, melengkapi apa sih? Buku pembelajarannya. Jadi kalau ralat. Jadi kalian itu harus membawa buku pelajaran saat sekolah. Jadi jangan sampai ketika sekolah tiba-tiba ditanya gurunya, PR-nya mana atau bukunya mana? Nggak bawa. Lah, itu yang jadi masalah. Jadi kalian harus mempersiapkan itu dengan baik, ya. Itu harus wajib. Selanjutnya adalah melaksanakan sholat duhur dan sholat duha berjamaah. Ini wajib. Jadi pagi kita ada agenda sholat duha, nanti ada absensi juga. Kemudian untuk sholat duhur juga sama, kita akan sholat duhur berjamaah ya, sholat duhur berjamaah. Ada absennya juga, nanti bareng-bareng kita sholat. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan ekstra. Ekstra itu ada pramuka,
ini wajib. Kemudian nanti ada drum band, nanti itu bisa dipilih juga. Terus kemudian ada pencak silat juga, itu yang bisa diikuti. Kemudian untuk kelas 12 nanti ada wajib bimbingan belajar ya. Selanjutnya apa Bu? Waktu masuk jam pertama dan jam terakhir membaca doa bersama dalam ruang kelas masing-masing. Jadi sebelum memulai pelajaran harus doa dulu, pulang juga harus doa supaya nanti kita berjalan KBM-nya lancar dari awal sampai akhir. Ilmunya juga bermanfaat. Selanjutnya ada hak siswa. Apa itu hak siswa Bu? Hak siswa itu apa sih? Hak itu yang diterima oleh siswa. Oke, apa saja itu hak siswa? Nah, berarti hak siswa yang pertama itu siswa bisa mengikuti pelajaran dari guru mata pelajarannya masing-masing. Siswa juga bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di sekolah. Ya, semua fasilitas bisa dimanfaatkan dengan baik ya, asal bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa bisa meminjam buku pelajaran di perpustakaan sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak boleh seenaknya kalau meminjam. Yang keempat, siswa bisa mengikuti kegiatan praktikum IPA, bahasa, komputer sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir, siswa bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, pramuka, PMR, kesenian, dan yang lainnya yang ditentukan oleh sekolah. Jadi itu kegiatan sebagai penunjang kalian untuk berprestasi lebih baik di luar pembelajaran formal. Selanjutnya ada apa lagi Bu? Larangan siswa ya? Larangan siswa. Ya, apa itu larangan siswa? Larangan berarti sesuatu yang tidak boleh, haram dilakukan oleh siswa. Boleh dilakukan oleh siswa. Apa itu? Yang pertama, meninggalkan pelajaran atau sekolah pada jam efektif tanpa izin dari guru piket. Itu. Bolos sekolah tidak boleh ya. Selanjutnya, yang kedua, tidak boleh membawa, memakai, menyimpan dan mengedarkan obat terlarang, VCD porno atau hal-hal yang lain yang dilarang oleh negara. Selanjutnya, tidak boleh mengotori lingkungan berupa coret-coret atau membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, tidak boleh merusak nama baik sekolah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, itu juga larangan yang tidak boleh ya, yang tidak boleh dilakukan siswa ya. Jadi harus tetap menjaga nama baik, jangan sampai di luar nanti bertindak yang sesuai dengan norma-norma itu jangan sampai ya. Selanjutnya, tidak boleh membawa senjata tajam. Selanjutnya apa lagi nih? Merusak barang inventaris sekolah. Jadi merusak barang inventaris sekolah itu barang-barangnya dari sekolah, aset sekolah, apapun itu, buku, lemari, atau apapun yang ada di kelas itu, tembok juga itu masuk dalam inventaris sekolah, kursi, bangku, jadi itu juga dilarang ya Nak ya. Kemudian apalagi? Tidak boleh keluar dari kelas saat pergantian pelajaran kecuali waktu istirahat. Ya, jadi ketika jam pelajaran akan berganti dengan pelajaran lain itu tidak boleh keluar dari kelas. Oke. Selanjutnya adalah berbuat asusila, nikah selama masih menjadi siswa-siswi SMP, SMA, Asy'ari. Jadi ini juga harus diperhatikan sangat karena ini adalah sesuatu yang sensitif sekali. Jadi saya mohon untuk anak-anak baru dijaga perilakunya, tindakannya, semuanya, karena kalian juga membawa nama baik keluarga, nama baik kalian sendiri, nama baik sekolah. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak di kemudian hari. Selanjutnya tidak boleh menganiaya ataupun berkelahi dengan temannya ataupun siapa, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, selanjutnya adalah membawa HP ya. Jadi gini, sebenarnya tidak diperbolehkan untuk membawa HP ke sekolah. Namun ya ini ada pengecualian jika memang dari kalian ini diantarkan oleh orang tua ke sekolah
dan kemudian nanti butuh dijemput, Bu, gimana saya ngubungin orang tua saya? Boleh membawa HP asalkan HP ini dititipkan kepada siapa, Bu? Boleh guru piket, boleh. Mungkin wali kelasnya juga boleh, atau wakil kesiswaan juga boleh. Yang penting dititipkan ke guru. Ya. Selanjutnya adalah Tidak boleh mengucap kata-kata yang kurang baik. Seperti mungkin kebanyakan anak sekarang kan bicara kotor, itu ya, tidak itu boleh. tidak boleh, tidak sopan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memakai perhiasan aksesoris yang berlebihan. Jadi kalau perempuan jangan terlalu banyak memakai aksesoris, gelang-gelang karet, gelang-gelang yang sampai Sampai siku. Iya, yang sampai siku tuh yang banyak itu ya, jangan ya. Terus apalagi anak cowok. Apalagi cowok. Yang laki-laki tuh Dilarang memakai biasanya aksesoris apapun. Nah itu, terus kemudian berambut panjang ya, jangan sampai berambut panjang. Ataupun diwarnai juga tidak boleh rambutnya. Nanti kayak garangan ya, Bu ya, kalau diwarnai ya, Bu ya. Jadi jangan sampai. Jadi kalau bisa itu sewajarnya saja. Potongan rambut juga jangan yang misalkan yang botak sebelah itu kayak apa sih, itu kayak anak-anak zaman sekarang itu, jangan ya. Jadi potongan rambut dan sebagainya yang normal-normal saja, sesuai dengan siswa-siswi yang baik. Iya, siswa-siswi yang baik itu seperti apa ya. Kemudian selanjutnya tidak boleh tindik ya untuk laki-laki. Karena tidak diperbolehkan dalam Islam juga untuk punya tindik ya, untuk laki-laki terutama. Kemudian adalah mengganggu proses belajar mengajar. Bagaimana ini, Bu, tentang mengganggu proses belajar mengajar? Jadi bukan kita sih, anak-anak nggak boleh ya, ketika misalnya ada gurunya ngajar terus tiba-tiba kelasnya digedor-gedor, terus tiba-tiba kacanya digedor-gedor, atau tiba-tiba masuk nyelonong gitu yang bukan kelasnya, itu tidak boleh, sangat tidak boleh, karena akan ada sanksi yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian apalagi? Berkelahi. Ya, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh berkelahi. Satu sama lain. Jangan sampai kemudian menimbulkan hal yang bersifat kerusuhan. Kemudian selanjutnya, Bu. Selanjutnya tentang seragam. Seragam sekolah yang dipakai anak-anak setiap harinya. Yang wajib yang pertama adalah untuk SMA, putih abu-abu lengkap dengan atributnya. Selanjutnya apa? Untuk SMA yang pertama adalah putih abu-abu. Putih abu-abu. Itu untuk hari Senin dan Selasa. Untuk yang SMP itu putih biru. Putih biru. Untuk yang seragam khusus batik dan putih atau sesuai dengan kelasnya masing-masing itu hari Rabu dan Kamis. Jadi batik itu. Untuk yang Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka. Selanjutnya untuk olahraga bagaimana, Bu? Seragam olahraga hanya dikenakan pada waktu jam pelajaran olahraga saja. Jadi tidak dipakai dari pagi sampai pulang, hanya dipakai sewaktu pelajaran olahraga saja. Jadi nanti bawa ganti ya, sesuai dengan sesuai seragam yang sesuai dengan hari yang berlaku. Jadi kalau selesai olahraga nanti ganti ke seragam yang sesuai dengan harinya. Kemudian apa lagi? Memakai sepatu dan kaos kaki wajib. Iya, kaos kaki wajib, sepatu wajib. Jadi jangan sampai tiba-tiba nanti saya masuk, kemudian saya periksa ada yang menggunakan sendal, apalagi sendal jepit. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya itu terjadi ya. Saya mohon perhatiannya ya. Oke. Selanjutnya adalah apabila kalian melanggar tata tertib di atas, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa aja? Sanksi yang pertama, teguran. Semisal baru pertama kali melanggar pasti akan dikenakan teguran. Tapi kalau melanggar lagi, kita akan memberikan peringatan. Kalau melanggar lagi akan diskors dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah.
Dan apabila sudah tidak bisa dikasih tahu lagi, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi akan ada sanksi-sanksi tegas berkaitan dengan pelanggaran yang sudah kalian lakukan. Oke, saya harap kalian semua paham dengan apa yang sudah kami presentasikan untuk hari ini, untuk podcast hari ini. Jadi selamat bergabung dengan kami di SMP SMA Hasyim Asy'ari Ngelaga. Semoga kalian betah, semoga kalian bisa belajar dengan baik di sini. Sekian dari kami, wakil kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.